Sebelum wayang dikenal sebagai tontonan, ia adalah tuntunan. Dan di dalamnya, ada 4 sosok yang selalu tertawa, berjalan pincang, berbicara ngawur, bahkan terlihat bodoh. Namun justru dari merekalah lahir kebijaksanaan paling dalam tentang hidup. Mereka tidak tercatat di Mahabharata, tidak dikenal dalam Ramayana, tapi hadir kuat di tanah Jawa. Di balik tubuh gemuk dan wajah sederhana Semar, tersembunyi jejak ketuhanan yang sengaja merendah. Di balik langkah timpang Gareng, pikiran panjang Petruk, dan kejujuran polos Bagong, tersimpan pesan tentang cara manusia menjaga diri di dunia yang penuh godaan. Punakawan bukan sekadar pelawak panggung wayang. Mereka adalah cermin batin manusia, penunjuk arah saat kekuasaan membutakan, pengingat ketika kecerdasan menjauhkan, dan penyeimbang saat hidup kehilangan makna. Inilah kisah Jawa kuno tentang 4 suara batin yang masih berbicara hingga hari ini. Sebelum kisah wayang dikenal sebagai cerita perang dan kepahlawanan, ia lahir sebagai cermin kehidupan. Di dalamnya, para satria tampil gagah dengan senjata dan kehormatan. Namun di sisi mereka, selalu hadir tokoh-tokoh yang tampak sederhana. Mereka tertawa, bercanda, dan kadang terlihat ceroboh. Justru dari merekalah suara kebijaksanaan sering muncul. Mereka dikenal sebagai Punakawan. Keunikan Punakawan terletak pada asal-usulnya. Mereka tidak ditemukan dalam kitab Mahabharata atau Ramayana versi India. Nama-nama seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong lahir dari rahim kebudayaan Jawa. Para pujangga Jawa kuno menciptakan mereka sebagai bentuk penyesuaian nilai, agar ajaran besar dapat dipahami oleh masyarakat dengan bahasa batin yang lebih dekat. Wayang di tanah Jawa tidak hanya berfungsi sebagai hiburan. Ia menjadi sarana penyampaian ajaran hidup. Ketika kisah-kisah besar dari India masuk, masyarakat Jawa tidak menelannya mentah-mentah. Nilai-nilai itu diolah, disaring, dan dibungkus dengan kearifan lokal. Dari proses inilah, Punakawan hadir sebagai penyeimbang. Punakawan tidak berdiri di singgasana, mereka tidak memimpin perang. Namun mereka selalu hadir di saat genting. Saat satria bimbang, merekalah yang berbicara. Saat keputusan terasa berat, merekalah yang mengingatkan. Suara mereka sering dibungkus humor, tetapi maknanya menusuk ke dalam batin. Di antara keempatnya, sosok Semar selalu ditempatkan sebagai pemimpin. Tubuhnya gemuk, wajahnya sederhana, dan pakaiannya seperti rakyat jelata. Namun, tutur katanya lembut dan dalam. Semar tidak pernah menggurui, tetapi setiap kalimatnya terasa menenangkan. Ia berdiri sebagai pengasuh, bukan penguasa. Keberadaan Punakawan juga mencerminkan pandangan hidup Jawa tentang keseimbangan. Kehidupan tidak hanya milik bangsawan dan prajurit. Rakyat kecil memiliki suara, perasaan, dan kebijaksanaan. Punakawan menjadi perwakilan suara bumi yang sering dilupakan oleh kekuasaan. Dalam pementasan wayang, kehadiran Punakawan sering dinanti, bukan hanya karena lucu, tetapi karena mereka berbicara jujur. Mereka berani menyinggung ketidakadilan, kesombongan, dan kekeliruan penguasa. Semua disampaikan dengan bahasa sederhana agar tidak melukai, namun tetap mengena. Punakawan juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari sosok yang tampak agung. Terkadang, petunjuk hidup justru muncul dari mereka yang dianggap rendah. Dalam pandangan Jawa, kerendahan hati adalah pintu kebijaksanaan. Dari sinilah kisah Punakawan bermula. Mereka bukan tambahan tanpa makna. Mereka adalah inti dari filosofi wayang Jawa. Sebuah pengingat bahwa hidup bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi tentang memahami diri, menjaga keseimbangan, dan tetap membumi di tengah kekuasaan. Dan dari keempat sosok ini, satu nama akan membuka tabir paling besar. Sosok yang tampak paling sederhana, namun menyimpan asal-usia yang melampaui manusia. Sebuah rahasia yang perlahan akan menyingkap makna sejati dari Punakawan. Masuknya ajaran baru ke tanah Jawa tidak terjadi dengan gegap gempita. Ia datang perlahan, menyentuh kebiasaan, bahasa, dan rasa hidup masyarakat. Di tengah peralihan besar itu, wayang menjadi ruang pertemuan nilai lama dan nilai baru. Bukan untuk menghapus, tetapi untuk menyelaraskan. Disinilah peran para pujangga Jawa menjadi sangat penting. Wayang tidak diposisikan sebagai cerita suci yang kaku. Ia menjadi media hidup yang bisa berbicara kepada siapa saja, dari bangsawan hingga rakyat kecil, dari yang terpelajar hingga yang buta huruf. Melalui bayangan dan suara, nilai-nilai ditanamkan tanpa paksaan. Penonton tidak merasa digurui, tetapi diajak merenung. Salah satu tokoh penting dalam proses ini
adalah Sunan Kalijaga. Ia dikenal bukan karena menolak budaya lama, tetapi karena merangkulnya. Baginya, ajaran tidak akan hidup jika tercerabut dari akar masyarakat. Wayang, gamelan, tembang, dan simbol-simbol Jawa dijadikan jembatan menuju pemahaman batin. Dalam tangan Sunan Kalijaga, wayang mengalami pergeseran makna. Kisah-kisah kepahlawanan tidak hanya berbicara tentang kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan atas diri sendiri. Kekuasaan tidak lagi ditampilkan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Disinilah Punakawan menemukan tempatnya. Mereka bukan sekadar tokoh pelengkap untuk menghibur. Punakawan menjadi suara yang bebas. Mereka bisa berkata jujur tanpa ancaman. Mereka bisa mengkritik tanpa menantang. Lewat kelucuan, pesan disampaikan tanpa melukai. Punakawan juga menjadi sarana agar ajaran terasa dekat. Rakyat kecil melihat diri mereka dalam tokoh-tokoh ini. Bahasa yang digunakan sederhana, masalah yang dibicarakan pun akrab dengan kehidupan sehari-hari, tentang lapar, takut, bingung, dan harapan. Pendekatan ini membuat wayang tetap hidup. Ia tidak menjadi benda museum. Ia terus berubah mengikuti zaman, tanpa kehilangan ruhnya. Punakawan menjadi bukti bahwa kebijaksanaan tidak harus disampaikan dengan wajah serius. Terkadang, tawa adalah pintu masuk paling jujur menuju kesadaran. Dalam pementasan, bagian Punakawan sering menjadi jeda. Namun justru di jeda itulah pesan paling tajam muncul. Saat penonton lengah karena tertawa, kalimat sederhana masuk ke dalam batin. Tanpa disadari, nilai ditanamkan. Pendekatan budaya ini menunjukkan satu hal penting, perubahan tidak selalu harus melalui benturan. Ia bisa tumbuh melalui penerimaan. Sunan Kalijaga memahami bahwa manusia lebih mudah berubah ketika merasa dihargai. Dari sinilah, Punakawan tidak bisa dipisahkan dari perjalanan spiritual Jawa. Mereka lahir dari kesadaran bahwa hidup bukan hitam putih. Ia penuh lapisan, simbol, dan rasa. Dan di antara semua tokoh itu, ada satu sosok yang berdiri paling depan. Sosok yang kelak akan membuka rahasia paling dalam tentang hubungan manusia dan Yang Maha Kuasa. Dalam kisah wayang, para satria sering digambarkan sebagai pusat cerita. Mereka membawa senjata, memimpin pasukan, dan menentukan arah perang. Nama-nama besar dielu-elukan sebagai penegak kebenaran. Namun di balik gemuruh kepahlawanan itu, selalu ada sosok-sosok yang berjalan di samping mereka. Tidak di depan, tidak pula di atas. Mereka hadir sebagai pengiring setia, sekaligus penyeimbang. Punakawan ditempatkan dekat dengan para satria, terutama keluarga Pandawa. Kedekatan ini bukan tanpa alasan. Satria, betapapun mulianya, tetap manusia yang bisa goyah oleh amarah, dendam, dan ambisi. Di saat seperti itulah Punakawan hadir, bukan untuk memerintah, tetapi untuk mengingatkan. Yang menarik, Punakawan tidak pernah berbicara dengan bahasa istana. Mereka tidak menggunakan istilah tinggi atau aturan kaku. Bahasa mereka adalah bahasa sehari-hari. Kalimatnya ringan, terkadang kasar, namun jujur. Justru karena kesederhanaan itulah pesan mereka mudah diterima. Dalam pandangan Jawa, kebijaksanaan tidak selalu lahir dari kekuasaan. Seringkali, ia tumbuh dari pengalaman hidup yang panjang. Rakyat kecil yang bergelut dengan kesulitan memahami nilai hidup secara lebih nyata. Punakawan menjadi perwakilan dari pengalaman itu. Ketika satria sibuk memikirkan strategi perang, Punakawan mengingatkan dampaknya bagi rakyat. Ketika kehormatan dijadikan alasan untuk bertarung, Punakawan mempertanyakan harga yang harus dibayar. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan, melainkan untuk menajamkan kesadaran. Keberadaan Punakawan juga menunjukkan bahwa jalan hidup tidak hanya satu. Satria memilih jalan kekuatan dan keberanian. Punakawan memilih jalan kebijaksanaan dan kesabaran. Keduanya saling melengkapi. Tanpa satria, kebenaran tidak ditegakkan. Tanpa Punakawan, kebenaran bisa kehilangan arah. Dalam pementasan, Punakawan sering muncul di tengah cerita. Mereka menjadi jembatan antara dunia cerita dan dunia penonton. Melalui mereka, penonton diajak masuk ke dalam konflik batin para tokoh. Tawa yang muncul bukan sekadar hiburan, tetapi pelepas ketegangan sekaligus pembuka ruang refleksi. Punakawan juga berani menyampaikan kritik yang tidak bisa diucapkan orang lain. Mereka bisa menyinggung kesalahan penguasa tanpa dianggap pemberontak. Dalam tradisi Jawa, cara menyampaikan sering lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Punakawan memahami ini dengan baik. Dari sisi simbolik, kedekatan Punakawan dengan satria menunjukkan bahwa kekuasaan sejati
harus selalu dekat dengan rakyat. Jika jarak itu terlalu jauh, kebijaksanaan akan pudar. Punakawan menjaga jarak itu agar tetap seimbang. Melalui peran ini, punakawan tidak lagi sekadar tokoh pelengkap. Mereka menjadi bagian penting dari perjalanan batin cerita. Dan di antara keempatnya, satu sosok mulai menonjol. Sosok yang bukan hanya pengiring, tetapi penuntun. Sosok yang kehadirannya menyimpan rahasia paling awal tentang asal-usul punakawan itu sendiri. Di antara keempat punakawan, ada satu sosok yang selalu mencuri perhatian. Sejak kemunculan pertamanya, tubuhnya tidak proporsional menurut ukuran kepahlawanan. Perutnya buncit, dadanya menggelambir, wajahnya sederhana, bahkan cenderung lucu. Namun justru dari sosok inilah, ketenangan sering lahir. Ia adalah Semar. Semar tidak pernah tampil sebagai tokoh utama dalam cerita perang. Ia tidak memegang senjata, tidak memimpin pasukan, dan tidak mengucapkan sumpah-sumpah besar. Namun, kehadirannya selalu ditunggu. Setiap kali Semar berbicara, suasana menjadi hening. Ada sesuatu dalam ucapannya yang membuat para satria mendengar dengan sungguh-sungguh. Keanehan Semar tidak hanya pada bentuk tubuhnya, tetapi juga pada sikapnya. Ia bisa tertawa lepas, namun matanya sering terlihat sembab. Wajahnya tersenyum, tetapi menyimpan duka. Dalam satu sosok, kegembiraan dan kesedihan hidup berdampingan. Inilah gambaran hidup manusia yang sesungguhnya, penuh tawa sekaligus luka. Semar juga tidak pernah memposisikan diri sebagai orang suci yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia makan bersama, berjalan bersama, dan bercanda seperti rakyat biasa. Namun ketika saatnya tiba, tutur katanya berubah menjadi dalam dan menenangkan. Seolah ia memahami sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dalam tradisi Jawa, penampilan luar seringkali menipu. Yang tampak rendah justru menyimpan makna tinggi. Semar menjadi simbol dari prinsip ini. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam rupa yang agung. Justru kerendahan hati membuka jalan menuju pemahaman sejati. Sikap Semar terhadap para satria juga unik. Ia tidak pernah menyanjung berlebihan. Ia berani menegur ketika melihat kesalahan. Namun teguran itu disampaikan dengan lembut, seringkali dibungkus candaan. Dengan cara itu, pesan dapat diterima tanpa menimbulkan perlawanan. Semar juga dikenal tidak terikat pada kepentingan duniawi. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengumpulkan harta, dan tidak mengejar nama. Kesetiaannya hanya pada kebenaran dan keseimbangan hidup. Inilah yang membuat nasihatnya terasa jujur dan bebas dari kepentingan tersembunyi. Banyak yang bertanya, mengapa sosok sepenting ini justru digambarkan sederhana? Jawabannya terletak pada cara pandang Jawa terhadap hidup. Kesempurnaan tidak diukur dari rupa, tetapi dari keselarasan batin. Semar hadir sebagai pengingat bahwa manusia harus membumi agar tidak tersesat oleh kesombongan. Keanehan lain dari Semar adalah posisinya yang tidak pernah jelas. Ia bukan raja, bukan dewa, bukan pula rakyat biasa sepenuhnya. Ia berada di antara. Di ruang peralihan itulah Semar menjalankan perannya. Ia menjadi penghubung antara langit dan bumi, antara nilai luhur dan kehidupan nyata. Semakin lama memperhatikan sosok Semar, semakin terasa bahwa ia bukan sekadar tokoh rekaan. Ia adalah simbol besar yang sengaja disamarkan. Di balik tubuh yang tampak lucu, tersembunyi jejak asal-usul yang jauh lebih tinggi. Sebuah rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, namun perlahan mulai memberi tanda bahwa Semar bukan berasal dari dunia manusia biasa. Keanehan sosok Semar tidak berhenti pada bentuk dan sikapnya. Semakin diperhatikan, semakin terasa bahwa ia membawa beban yang tidak dimiliki manusia biasa. Ada ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang, seolah ia telah menyaksikan banyak peristiwa sebelum turun ke dunia. Dalam tradisi Jawa, isyarat seperti ini bukan kebetulan, melainkan penanda asal-usul yang lebih tinggi. Dalam kisah-kisah tutur wayang, Semar dikenal sebagai jelmaan dari Sang Hyang Ismaya. Ia bukan dewa kecil atau pelengkap. Ismaya adalah sosok tua yang memiliki kedudukan tinggi di kahyangan. Namun berbeda dengan dua-dua lain yang tampil megah, Ismaya justru memilih jalan yang sunyi. Turunnya Ismaya ke bumi bukan karena hukuman, melainkan pengabdian. Ia meninggalkan kemegahan kahyangan tanpa membawa mahkota, tanpa singgasana, dan tanpa pengikut. Pilihannya jatuh pada rupa paling sederhana agar bisa dekat dengan manusia. Dari sinilah nama Semar dikenal, sosok yang membumi agar bisa mengasuh. Keputusan ini menggambarkan pandangan Jawa tentang kekuasaan sejati. Yang tinggi tidak harus selalu berada di atas. Justru yang mau turun dan merendah
mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ismaya memahami bahwa manusia tidak membutuhkan dewa yang disembah dari jauh, tetapi penuntun yang berjalan bersama. Dalam wujud Semar, Ismaya tidak lagi berbicara dengan bahasa langit. Ia menggunakan bahasa bumi. Ia mendengar keluh kesah manusia, memahami kegelisahan mereka, dan menyaksikan kelemahan yang sering disembunyikan. Dari kedekatan inilah, nasihat Semar terasa hidup dan relevan. Semar tidak pernah menunjukkan keilahiannya secara terbuka. Ia tidak memamerkan kesaktian atau keajaiban. Semua disimpan rapat. Baginya, petunjuk lebih penting daripada pertunjukan. Jalan hidup manusia harus ditempuh dengan kesadaran, bukan ketakutan pada kekuatan gaib. Dalam banyak adegan wayang, Semar hanya muncul untuk berbicara singkat. Namun ucapan singkat itu sering menjadi penentu arah cerita. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Diamnya adalah pengamatan, bicaranya adalah penegasan. Turunnya Ismaya juga mengandung pesan tentang pengorbanan. Untuk membimbing manusia, ia harus meninggalkan kemuliaan yang melekat padanya. Ia harus siap dicemooh, ditertawakan, dan dianggap remeh. Semua diterima dengan lapang dada. Dalam pandangan Jawa, inilah bentuk laku tertinggi. Semar menjadi contoh bahwa kebijaksanaan tidak selalu berjalan seiring dengan penghormatan. Kadang, jalan benar justru sunyi dan tidak dipahami. Namun Ismaya tidak mencari pengakuan. Tugasnya hanya menjaga keseimbangan agar manusia tidak terjatuh terlalu jauh. Dari sinilah, posisi Semar menjadi semakin jelas. Ia bukan sekadar pengasuh satria. Ia adalah penjaga nilai. Ia hadir untuk memastikan bahwa kekuatan, kecerdasan, dan keberanian tetap berjalan dalam koridor kemanusiaan. Namun, rahasia ini belum sepenuhnya terbuka. Turunnya Ismaya hanyalah awal. Masih ada tanda-tanda lain yang tersembunyi dalam tubuh dan gerak Semar, simbol-simbol yang tidak dibuat sembarangan. Setiap bagian darinya menyimpan bahasa tersendiri, menunggu untuk dibaca dan dipahami lebih dalam. Perubahan Sang Hyang Ismaya menjadi Semar bukan sekadar pergantian rupa. Ia adalah pergeseran jalan hidup. Dari sosok berkedudukan tinggi di kahyangan, Ismaya memilih menjalani laku pengasuhan di bumi. Keputusan ini tidak lahir dari dorongan sesaat, melainkan dari kesadaran panjang tentang arah kehidupan manusia yang semakin menjauh dari keseimbangan. Dalam pandangan Jawa, turun ke bumi berarti menerima konsekuensi. Ismaya memahami bahwa dunia manusia penuh kegaduhan, nafsu, dan pertentangan. Namun justru, di sanalah nilai-nilai diuji. Ia tidak datang membawa hukum keras, melainkan rasa. Ia memilih menjadi Semar, sosok yang dapat disentuh, didengar, dan diajak bercanda. Perubahan ini juga menandai perbedaan cara mendidik. Dewa di kahyangan memberi perintah, Semar di bumi memberi teladan. Ismaya menanggalkan jarak antara langit dan bumi agar nasihat dapat diterima tanpa rasa takut. Dalam laku ini, merendahkan diri bukan kelemahan, tetapi strategi kebijaksanaan. Semar tidak membawa tanda kebesaran. Ia tidak mengenakan pakaian istimewa. Ia berjalan tanpa pengiring. Semua itu disengaja agar manusia melihatnya sebagai sesama, bukan sebagai sosok yang harus disembah. Dengan begitu, hubungan yang terbangun adalah hubungan kepercayaan. Dalam cerita wayang, Semar sering muncul pada saat krusial. Ia tidak hadir setiap waktu, tetapi selalu tepat. Kehadirannya menenangkan ketika batin para satria mulai goyah. Di momen seperti itulah, laku Ismaya bekerja. Ia mengingatkan tanpa menghakimi. Pilihan Ismaya juga mengandung pesan tentang pengorbanan batin. Untuk membimbing manusia, ia harus menahan diri. Ia melihat kesalahan, namun tidak selalu langsung menegur. Ia menyaksikan penderitaan, namun tidak menghapusnya dengan keajaiban. Manusia tetap harus belajar dari proses. Semar mengajarkan bahwa jalan hidup tidak bisa dipercepat dengan kekuatan. Ia harus dilalui dengan kesadaran. Oleh karena itu, Ismaya menahan kesaktiannya. Ia membiarkan manusia berjuang, jatuh, dan bangkit kembali. Dalam setiap proses itu, Semar hadir sebagai penuntun yang setia. Perubahan Ismaya juga menunjukkan pandangan Jawa tentang kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak berdiri di depan dengan teriakan. Ia berjalan di samping, mendengar, dan memahami. Semar menjadi simbol kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Dalam banyak adegan, Semar sering terlihat diam. Diamnya bukan karena tidak tahu, melainkan karena menunggu waktu. Dalam keheningan itu,
ia membaca arah angin batin manusia. Ketika waktunya tiba, satu kalimat cukup untuk membuka kesadaran. Menjadi semar berarti menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Ismaya tidak lagi berada di ruang yang serba ideal. Ia turun ke dunia yang penuh luka. Namun justru di sanalah makna pengasuhan menemukan bentuknya. Perubahan ini menegaskan satu hal penting. Kebijaksanaan tertinggi bukan berada di puncak, melainkan di titik pertemuan antara memahami dan mengasihi. Sang Hyang Ismaya menemukan jalan itu dengan menjadi semar. Dan dari tubuh sederhana inilah, bahasa simbol mulai berbicara. Setiap bentuk gerak dan raut wajah semar menyimpan pesan yang lebih dalam, menunggu untuk diuraikan satu persatu. Setelah memahami perubahan Sang Hyang Ismaya menjadi semar, perhatian kini tertuju pada satu hal yang selama ini tampak sederhana. Tubuh semar. Tidak ada satupun bagian dari sosok ini yang dibentuk tanpa makna. Dalam tradisi Jawa, tubuh bukan sekadar wadah, melainkan bahasa, dan semar berbicara melalui bentuknya. Tubuh semar terlihat bulat dan gemuk. Perutnya menonjol, dadanya menggelambir, dan posturnya jauh dari gambaran kesatria. Bentuk ini melambangkan bumi, bulat, menerima, dan menampung segala sesuatu. Semar menjadi simbol dunia tempat manusia berpijak. Dunia yang tidak sempurna, namun memberi kehidupan. Wajah semar selalu tampak tersenyum, tetapi matanya sering digambarkan sembab. Senyum itu melambangkan penerimaan, bahwa hidup, seberat apapun, tetap harus dijalani dengan lapang dada. Sementara mata sembab menunjukkan empati. Semar tidak hanya melihat penderitaan manusia, tetapi ikut merasakannya. Ia tertawa bersama manusia, namun juga menangis dalam diam. Hidung semar pesek, jauh dari kesan indah. Dalam simbol Jawa, ini melambangkan kerendahan hati. Semar tidak menghirup kesombongan. Ia bernapas dalam kesederhanaan. Bentuk ini mengingatkan bahwa keangkuhan hanya akan menjauhkan manusia dari kebijaksanaan. Mulut semar sering terbuka, seolah hendak berbicara. Namun, ia jarang berkata panjang. Ini menandakan bahwa kata-kata harus dijaga. Bicara seperlunya, tepat pada waktunya. Dalam hidup, terlalu banyak bicara sering menutup jalan pemahaman. Semar mengajarkan bahwa diam pun bisa menjadi nasihat. Salah satu simbol paling kuat adalah tangan semar yang menunjuk. Jari telunjuknya mengarah ke depan atau ke bawah, tergantung pementasan. Gerakan ini bukan perintah, melainkan petunjuk. Dalam bahasa Jawa, kata semar sering dihubungkan dengan samir, yang berarti siap atau waspada. Tangan itu mengingatkan manusia agar selalu sadar terhadap arah hidupnya. Kaki semar terlihat pendek dan kokoh. Ia tidak melangkah jauh, tetapi selalu mantap. Ini melambangkan laku hidup yang tidak tergesa-gesa. Semar tidak mengajarkan ambisi melompat jauh, melainkan ketekunan berjalan perlahan, namun pasti. Pakaian semar pun sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada tanda kebesaran. Kesederhanaan ini adalah pernyataan sikap bahwa nilai hidup tidak terletak pada tampilan luar, tetapi pada isi batin. Semar menanggalkan semua atribut agar manusia fokus pada esensi. Jika dilihat secara utuh, tubuh semar adalah peta kehidupan. Dari kepala hingga kaki, ia menggambarkan perjalanan manusia di dunia. Senang, sedih, ragu dan yakin, semuanya hadir dalam satu sosok. Semar menjadi cermin yang jujur tentang kondisi manusia apa adanya. Bahasa simbol ini membuat semar tidak lekang oleh waktu. Ia bisa dibaca oleh siapa saja, di zaman apapun. Tanpa perlu penjelasan panjang, tubuhnya sudah berbicara. Ia mengingatkan bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang dianggap biasa. Namun simbol tubuh semar bukan akhir dari cerita. Ia hanyalah fondasi. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok lain yang lahir dari proses dan benturan. Tokoh-tokoh yang membawa luka, perubahan, dan pelajaran hidup dengan cara berbeda. Dari sanalah perjalanan punakawan semakin berlapis. Dimulai dari kisah kejatuhan seorang satria yang kelak dikenal sebagai Gareng. Di antara semua simbol yang melekat pada tubuh semar, ada satu yang paling sering luput dari perhatian. Tangan yang menunjuk. Gerakan ini terlihat sederhana, bahkan sering dianggap kebiasaan biasa dalam pementasan wayang. Namun bagi tradisi Jawa, setiap gestur memiliki bahasa, dan tangan semar menyimpan pesan yang sangat dalam. Tangan semar jarang mengepal. Ia tidak menggenggam senjata, tidak pula menunjuk dengan kemarahan. Jari telunjuknya terbuka, mengarah ke depan atau ke bawah. Arah ini bukan ancaman,
melainkan penunjuk. Seolah Semar berkata, "Lihatlah jalanmu, bukan diriku." Dalam pemahaman Jawa, memberi petunjuk berbeda dengan memerintah. Perintah menuntut kepatuhan. Petunjuk memberi pilihan. Semar tidak pernah memaksa para satria mengikuti nasihatnya. Ia hanya menunjukkan arah. Keputusan tetap berada di tangan manusia itu sendiri. Makna ini selaras dengan cara hidup yang diajarkan Semar. Manusia tidak boleh berjalan tanpa kesadaran. Setiap langkah harus dipahami tujuannya. Tangan Semar mengingatkan agar manusia tidak melangkah hanya karena dorongan emosi, amarah, atau ambisi sesaat. Arah telunjuk Semar sering mengarah ke bumi. Ini bukan kebetulan. Bumi adalah tempat berpijak. Simbol ini mengajak manusia untuk membumi. Tidak melayang oleh pujian, tidak tenggelam oleh kesombongan. Setinggi apapun cita-cita, kaki harus tetap menjejak tanah. Dalam beberapa penafsiran Jawa, kata Semar dikaitkan dengan kata samir, yang berarti siap atau waspada. Tangan yang menunjuk menjadi tanda kesiapsiagaan. Hidup penuh kejutan. Tanpa kewaspadaan, manusia mudah tergelincir. Semar mengajarkan kewaspadaan tanpa rasa takut. Gestur ini juga menunjukkan tanggung jawab pribadi. Semar tidak menunjuk dirinya sendiri. Ia tidak menempatkan diri sebagai pusat kebenaran. Yang ditunjuk adalah arah, bukan sosok. Ini menegaskan bahwa kebenaran harus dicari, bukan disembah dalam wujud figur. Dalam adegan wayang, seringkali Semar menunjuk sambil berbicara pelan. Kalimatnya singkat, namun maknanya panjang. Ia tahu bahwa manusia sering lebih mudah mendengar ketika tidak merasa ditekan. Dengan cara ini, nasihat masuk ke dalam batin tanpa perlawanan. Tangan Semar juga menjadi pengingat tentang waktu. Ia menunjuk saat diperlukan, tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Dalam hidup, nasihat yang benar tetapi disampaikan pada waktu yang salah bisa kehilangan makna. Semar memahami ritme ini dengan baik. Bagi para satria, gestur Semar menjadi penyeimbang kekuatan. Saat senjata sudah terhunus dan amarah memuncak, satu tunjukan tangan bisa mengubah arah keputusan. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran kembali menyala. Makna petunjuk ini membuat Semar tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai kompas batin. Ia tidak berjalan di depan, tetapi selalu berada cukup dekat untuk mengingatkan arah ketika manusia mulai tersesat. Namun kisah Punakawan tidak berhenti pada Semar. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok lain yang lahir dari benturan dan perubahan. Mereka membawa luka fisik sebagai tanda perjalanan batin. Dari sanalah muncul kisah seorang satria sombong yang jatuh, berubah, dan kelak dikenal dengan nama Gareng. Tidak semua Punakawan lahir dari ketenangan seperti Semar. Ada yang muncul dari benturan keras, dari kesombongan yang runtuh, dan dari luka yang mengubah arah hidup. Sosok itu kelak dikenal sebagai Gareng. Namun sebelum nama itu melekat, ia adalah seorang satria dengan keyakinan berlebihan pada kekuatannya sendiri. Dalam kisah-kisah wayang, Gareng disebut berasal dari seorang satria bernama Bambang Patah. Ia memiliki ilmu dan keberanian, tetapi juga membawa sifat angkuh. Ia merasa dirinya paling benar, paling mampu, dan paling layak dihormati. Kesombongan ini perlahan menutup matanya dari nasihat dan peringatan. Pertemuan Bambang Patah dengan Petruk menjadi titik balik. Benturan antara dua kekuatan tidak hanya terjadi pada tubuh, tetapi juga pada batin. Pertarungan itu bukan sekadar adu tenaga. Ia menjadi cermin yang memantulkan kelemahan diri. Dalam benturan inilah, Bambang Patah mengalami perubahan besar. Perubahan itu tidak digambarkan sebagai kematian, melainkan kelahiran ulang. Tubuhnya tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Ia menjadi pincang, tangannya berubah, dan matanya tidak lagi lurus. Luka-luka ini bukan hukuman semata. Dalam pandangan Jawa, luka adalah tanda pembelajaran yang telah dilewati. Ketika Bambang Patah berubah menjadi Gareng, ia kehilangan kesombongannya. Tubuh yang tidak sempurna memaksanya untuk berjalan lebih pelan. Ia tidak bisa lagi melangkah tergesa-gesa seperti dulu. Setiap langkah menjadi pertimbangan. Dari sinilah kewaspadaan mulai tumbuh. Gareng tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Ia menjadi lebih banyak diam dan mengamati. Kesadaran bahwa dirinya pernah salah membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Ia belajar bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan melukai. Perubahan ini menunjukkan cara Jawa memandang kesalahan. Kesalahan tidak selalu harus dibalas dengan kehancuran. Ia bisa menjadi pintu masuk menuju kebijaksanaan. Gareng adalah bukti bahwa kejatuhan bisa menjadi awal dari laku hidup yang lebih dalam. Dalam rombongan Punakawan,
Gareng menempati posisi penting. Ia bukan yang paling lucu, bukan pula yang paling banyak bicara. Namun kehadirannya memberi warna kehati-hatian. Saat yang lain tergelak, Gareng mengingatkan batas. Saat keputusan terasa terlalu berani, Gareng mengajak berhenti sejenak. Asal-usul Gareng mengajarkan bahwa perubahan sejati sering lahir dari pengalaman pahit. Tidak semua orang belajar dari nasihat. Ada yang baru sadar setelah jatuh. Dalam budaya Jawa, proses ini tidak dipandang rendah, justru dihargai sebagai bagian dari perjalanan batin. Gareng juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak datang dari kesempurnaan. Ia tumbuh dari pengakuan akan kelemahan. Dengan menerima keterbatasan, seseorang menjadi lebih peka terhadap sesama. Kehadiran Gareng melengkapi Semar. Jika Semar adalah penunjuk arah, Gareng adalah pengingat batas. Keduanya berjalan berdampingan, menjaga agar langkah tidak melampaui kesadaran. Namun, perubahan Gareng belum sepenuhnya dipahami tanpa melihat simbol yang melekat pada tubuhnya. Setiap cacat memiliki makna. Setiap ketidaksempurnaan menyimpan pesan. Dan dari situlah, kisah Gareng akan mengungkapkan bahasa simbol yang mengajarkan manusia untuk waspada dalam setiap langkah hidupnya. Setelah perubahan besar yang melahirkan Gareng, perhatian kini tertuju pada tubuhnya. Dalam wayang Jawa, bentuk fisik tidak pernah dibuat tanpa maksud. Setiap perubahan pada tubuh Gareng adalah bahasa simbol yang mencerminkan laku batin yang telah ia jalani. Apa yang tampak sebagai cacat justru menyimpan pelajaran hidup yang dalam. Sosok Gareng digambarkan dengan mata juling. Dalam pandangan biasa, mata juling dianggap kekurangan. Namun dalam filsafat Jawa, maknanya berbalik. Mata Gareng tidak lurus karena ia tidak ingin melihat keburukan dengan penuh nafsu. Ia belajar menahan pandangan dari hal-hal yang bisa menyeret batin ke kesombongan dan iri hati. Tangan Gareng terlihat patah atau cekot. Simbol ini mengajarkan satu hal penting. Ia tidak ingin tangannya digunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Setelah mengalami kejatuhan, Gareng memahami bahwa banyak kesalahan lahir dari keinginan memiliki lebih dari yang seharusnya. Dengan tangan yang tidak sempurna, ia mengingatkan manusia untuk menahan diri. Kaki Gareng yang pincang menjadi simbol kehati-hatian. Ia tidak bisa melangkah cepat. Setiap gerak membutuhkan kesadaran. Dalam hidup, terlalu cepat melangkah sering membuat manusia lupa arah. Gareng justru berjalan pelan, agar setiap langkah dipikirkan dengan matang. Tubuh Gareng yang tidak seimbang juga mencerminkan kondisi batin manusia setelah mengalami kegagalan. Tidak ada manusia yang kembali sama setelah jatuh. Ada luka yang tertinggal, namun luka itu bukan aib. Ia menjadi pengingat agar kesalahan tidak terulang. Gareng tidak malu dengan bentuk tubuhnya. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Penerimaan ini melahirkan kerendahan hati. Ia tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Ia fokus pada menjaga diri agar tidak kembali tergelincir. Dalam kelompok punakawan, Gareng sering berbicara seperlunya. Ia tidak banyak bercanda seperti Petruk dan tidak polos seperti Bagong. Ucapannya pendek, namun sering mengandung peringatan halus. Ia menjadi penjaga batas agar humor tidak berubah menjadi kelalaian. Simbol tubuh Gareng juga mengajarkan tentang pengendalian diri. Mata, tangan, dan kaki adalah alat utama manusia dalam berinteraksi dengan dunia. Ketiganya menjadi sumber godaan jika tidak dijaga. Gareng menunjukkan bahwa menjaga diri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dalam budaya Jawa, kesempurnaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah kesadaran. Gareng kehilangan kesempurnaan fisik, tetapi justru menemukan kejernihan batin. Ia menjadi sosok yang lebih tenang, lebih peka, dan lebih berhati-hati. Keberadaan Gareng di sisi Semar memperkuat pesan keseimbangan. Jika Semar menunjukkan arah besar kehidupan, Gareng menjaga agar langkah kecil tidak melenceng. Keduanya saling melengkapi dalam membimbing manusia. Dari Gareng, manusia diajak memahami bahwa luka tidak selalu harus disembunyikan. Luka bisa menjadi guru yang setia jika diterima dengan jujur. Dari ketidaksempurnaan, lahir kewaspadaan, dan dari kewaspadaan, tumbuh kebijaksanaan. Namun rombongan punakawan belum lengkap tanpa sosok lain yang membawa warna berbeda. Ada satu tokoh yang lahir dari benturan serupa, tetapi memilih jalan kecerdasan dan keluasan. Sosok dengan tubuh tinggi dan hidung panjang yang kelak dikenal sebagai Petruk. Jika Gareng lahir dari kejatuhan yang melahirkan kehati-hatian, maka kisah Petruk tumbuh dari perubahan yang melahirkan kecerdasan. Sosok ini dikenal dengan tubuh tinggi, lengan panjang, dan hidung yang menonjol. Penampilannya mencolok, bahkan terkesan berlebihan. Namun,
seperti tokoh punakawan lainnya. Bentuk itu bukan tanpa makna. Dalam kisah wayang, Petruk berasal dari seorang tokoh bernama Bambang Petruk Panyukilan, anak raja dari bangsa Gandarwa. Ia memiliki keberanian dan kecakapan, tetapi juga membawa sifat keras kepala. Pertemuannya dengan Gareng menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Dari benturan itu, lahirlah Petruk dengan rupa yang jauh berbeda. Hidung Petruk yang panjang sering menjadi bahan tawa. Namun dalam simbol Jawa, hidung adalah alat penciuman. Hidung panjang melambangkan kepekaan. Petruk digambarkan mampu mencium keadaan, membaca situasi, dan merasakan perubahan sebelum terjadi. Ia peka terhadap suasana batin di sekitarnya. Tubuh Petruk yang tinggi dan kurus menunjukkan kelincahan. Ia tidak kaku dalam berpikir. Tangannya yang panjang menandakan kemampuan menjangkau banyak hal. Petruk menjadi simbol manusia yang cekatan, terampil, dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Berbeda dengan Gareng yang berhati-hati dalam melangkah, Petruk berani berbicara. Ia sering melontarkan candaan yang tajam, bahkan menyentuh hal-hal sensitif. Namun di balik kelucuannya, ada kecerdasan yang bekerja. Petruk tahu kapan harus bercanda dan kapan harus menyentil. Dalam rombongan punakawan, Petruk menjadi jembatan komunikasi. Ia mampu menyampaikan hal berat dengan bahasa ringan. Kritik yang keluar dari mulutnya sering terasa lucu, tetapi mengandung kebenaran yang sulit dibantah. Dengan cara ini, Petruk membuat pesan diterima tanpa perlawanan. Kecerdasan Petruk juga terlihat dari caranya melihat masalah. Ia tidak terpaku pada satu sudut pandang. Ia bisa memutar cara berpikir, mencari celah, dan menemukan jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ini melambangkan pikiran yang luas dan fleksibel. Namun, kecerdasan juga memiliki sisi lain. Petruk menyadari bahwa kepintaran bisa menjadi jebakan jika tidak disertai kebijaksanaan. Kata-kata yang tajam bisa melukai. Humor bisa berubah menjadi ejekan. Oleh karena itu, Petruk sering berdiri di batas tipis antara menegur dan menyindir. Dalam banyak adegan, Petruk terlihat paling vokal. Ia berani menyuarakan kegelisahan rakyat dengan bahasa yang menggelitik. Ia menjadi suara yang mengalir, bergerak cepat, dan sulit ditebak. Keberadaannya membuat rombongan punakawan hidup dan dinamis. Jika Semar adalah pusat kebijaksanaan dan Gareng penjaga kewaspadaan, maka Petruk adalah penggerak kesadaran melalui akal dan bahasa. Ia mengingatkan bahwa berpikir adalah anugerah, tetapi harus dijaga agar tidak melukai sesama. Petruk mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan sekadar kemampuan berbicara atau berpikir cepat. Ia adalah kemampuan memahami waktu, tempat, dan rasa. Ketika kata-kata digunakan dengan tepat, ia bisa membuka mata banyak orang. Namun kisah punakawan masih belum lengkap. Di balik kecerdasan dan kehati-hatian, masih ada satu suara yang paling jujur. Suara yang lahir bukan dari benturan keras atau pikiran panjang, melainkan dari bayangan dan ketulusan. Dari sanalah kisah Bagong akan mulai terungkap. Kecerdasan adalah anugerah. Ia memberi manusia kemampuan berpikir, berbicara, dan mencari jalan keluar. Namun dalam pandangan Jawa, kecerdasan juga memiliki sisi gelap. Jika tidak dijaga, ia bisa berubah menjadi alat pembenaran diri. Dari sinilah peran Petruk menjadi semakin penting sebagai pengingat batas. Sosok Petruk dikenal cerdas, lincah, dan pandai berbicara. Ia mampu melihat celah di balik persoalan, membaca situasi, dan merangkai kata dengan cepat. Namun kecerdasan seperti ini, jika berdiri sendiri, rawan tergelincir. Jawa tidak memuliakan kecerdasan yang berjalan tanpa rasa. Dalam banyak kisah, Petruk digambarkan berani menyindir. Ia mampu menertawakan kekuasaan, menyinggung kesalahan, dan membuka kebohongan dengan humor. Tetapi di balik itu, ada peringatan halus. Lidah yang tajam bisa melukai jika tidak dikendalikan. Kata-kata yang cerdas bisa berubah menjadi senjata. Pandangan Jawa mengajarkan bahwa akal harus berjalan seiring dengan budi. Akal tanpa budi melahirkan kelicikan. Kepintaran tanpa welas asih melahirkan kesombongan. Petruk memahami bahaya ini karena ia pernah berada di titik di mana kecerdasan hampir menjerumuskannya. Dalam rombongan punakawan, Petruk sering menjadi yang paling vokal. Ia bisa berbicara panjang, berkelakar tanpa henti, dan menghidupkan suasana. Namun pada momen tertentu, ia juga tahu kapan harus berhenti. Diamnya Petruk adalah tanda bahwa kecerdasan telah bertemu dengan kesadaran. Kecerdasan yang tidak dibatasi sering membuat manusia merasa paling benar.
Ia mengumpulkan argumen, mencari pembenaran, dan menutup telinga dari suara lain. Inilah jebakan terbesar akal. Petruk hadir untuk mengingatkan bahwa benar belum tentu bijaksana jika melukai sesama. Dalam wayang, Petruk sering menyampaikan kebenaran lewat tawa. Tawa membuat pesan lebih mudah diterima. Namun, tawa juga bisa membuat orang lengah. Disinilah bahaya muncul. Ketika kebenaran disampaikan tanpa tanggung jawab, ia bisa berubah menjadi ejekan yang merendahkan. Petruk tidak memusuhi kecerdasan. Ia justru menempatkannya pada posisi yang tepat. Akal digunakan untuk memahami, bukan untuk menguasai. Kata-kata dipakai untuk membuka, bukan untuk menutup. Dalam keseimbangan inilah, kecerdasan menemukan nilainya. Peran Petruk menjadi semakin jelas ketika disandingkan dengan Semar dan Gareng. Semar memberi arah batin. Gareng menjaga kewaspadaan. Petruk menggerakkan pikiran. Tanpa Semar, kecerdasan kehilangan arah. Tanpa Gareng, kecerdasan kehilangan batas. Jawa memandang hidup sebagai laku yang seimbang. Tidak ada satu sifat yang berdiri sendiri. Kecerdasan harus dituntun oleh kebijaksanaan. Keberanian harus dijaga oleh kehati-hatian. Humor harus disertai empati. Petruk menjadi simbol dari laku ini. Dalam kehidupan sehari-hari, Petruk mengingatkan manusia agar tidak terjebak dalam kepintaran sendiri. Banyak persoalan lahir bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu yakin pada pikiran sendiri. Di titik ini, tawa Petruk berubah menjadi peringatan. Ketika kecerdasan mulai meninggi, Petruk menundukkannya dengan humor. Ketika kata-kata mulai menyakiti, ia mengembalikannya pada rasa. Dengan cara ini, Petruk menjaga agar akal tetap menjadi alat, bukan tuan. Namun rombongan Punakawan masih menyimpan satu suara terakhir. Suara yang tidak berputar-putar dalam kata, tidak berhitung dengan akal, dan tidak menimbang dengan rumit. Sebuah suara polos yang lahir dari bayangan, kejujuran, dan keberanian berkata apa adanya. Dari sanalah kisah Bagong akan mengambil tempatnya. Di antara para Punakawan, ada satu sosok yang paling terlihat sederhana. Tubuhnya gemuk, wajahnya polos, dan ucapannya sering terdengar spontan tanpa saringan. Ia adalah Bagong. Namun, kesederhanaan inilah yang justru menyimpan makna paling jujur dalam perjalanan Punakawan. Berbeda dengan Gareng dan Petruk yang lahir dari benturan dan perubahan, Bagong tercipta dari bayangan. Dalam kisah wayang, Bagong muncul dari bayangan Semar atas kehendak Sang Hyang Tunggal. Penciptaannya bukan kebetulan. Ia dihadirkan agar Semar tidak berjalan sendiri di bumi. Bayangan menjadi teman, penegas, sekaligus cermin. Bayangan dalam pandangan Jawa bukan sekadar pantulan tubuh. Ia adalah sisi lain yang selalu mengikuti, namun jarang disadari. Dengan menjadikan bayangan sebagai sosok hidup, kisah Bagong mengajarkan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari sisi jujur dirinya sendiri. Apapun yang disembunyikan, bayangan tetap ada. Bentuk tubuh Bagong mirip dengan Semar. Gemuk, pendek, dan tampak lugu. Kemiripan ini menandakan kedekatan batin. Jika Semar adalah kebijaksanaan yang menuntun, Bagong adalah kejujuran yang mengingatkan. Ia tidak menyimpan kata. Apa yang dirasakan, itulah yang diucapkan. Mulut Bagong digambarkan lebar. Ia berbicara tanpa banyak pertimbangan. Dalam budaya Jawa yang menjunjung unggah-ungguh, sikap ini terlihat aneh. Namun justru disitulah kekuatannya. Bagong menyuarakan apa yang sering dipendam orang lain. Ia berani berkata apa adanya, meski terdengar kasar. Mata Bagong besar dan terbuka lebar. Simbol ini menunjukkan keterus-terangan. Ia melihat dunia tanpa banyak prasangka. Tidak seperti Gareng yang menahan pandangan, atau Petruk yang memutar pikiran, Bagong memandang langsung. Dunia diterimanya apa adanya. Dalam rombongan Punakawan, Bagong sering menjadi sumber kelucuan paling polos. Namun kelucuannya bukan sekadar hiburan. Ia sering melontarkan pertanyaan yang tampak bodoh, tetapi justru membuka kebuntuan. Pertanyaan sederhana itu memaksa orang berpikir ulang. Bagong juga berani menentang dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak menyusun argumen panjang, ia tidak menyindir halus. Ia langsung mengatakan rasa tidak setuju. Kejujuran seperti ini bisa mengagetkan, tetapi juga membersihkan suasana dari kepura-puraan. Keberadaan Bagong menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu disampaikan dengan cara rumit. Terkadang, kata paling jujur adalah yang paling sederhana. Dalam hidup, banyak persoalan berlarut karena manusia takut berkata terus terang. Bagong mengajarkan bahwa menjadi jujur memang berisiko. Bisa ditertawakan, disalahpahami,
bahkan dimusuhi. Namun tanpa kejujuran, kebijaksanaan kehilangan pijakan. Bagong menjadi pengingat agar kebijaksanaan tidak terlepas dari kenyataan. Sebagai bayangan Semar, Bagong juga menandakan keseimbangan batin. Semar membawa kebijaksanaan yang tenang, Bagong membawa kejujuran yang spontan. Keduanya saling mengisi. Tanpa Bagong, Semar bisa terlalu halus. Tanpa Semar, Bagong bisa terlalu liar. Dengan hadirnya Bagong, rombongan Punakawan menjadi utuh. Setiap suara batin memiliki tempat. Kebijaksanaan, kewaspadaan, kecerdasan, dan kejujuran berjalan berdampingan. Namun kebersamaan ini masih menyimpan satu pelajaran besar. Ketika keempatnya disatukan, terbentuklah satu gambaran tentang jalan hidup manusia. Sebuah keseimbangan yang akan terungkap sepenuhnya dalam perjalanan selanjutnya. Kejujuran sering dianggap sederhana, tetapi justru paling sulit dijalani. Banyak orang mampu berpikir cerdas dan bersikap hati-hati, namun tersandung ketika harus berkata apa adanya. Disinilah peran Bagong menjadi semakin terasa. Ia tidak membawa kebijaksanaan yang rumit. Ia membawa kebenaran dengan cara yang paling jujur, bahkan sering dibungkus tawa. Sosok Bagong tampil apa adanya. Tubuhnya gemuk, geraknya spontan, dan kata-katanya sering terdengar tanpa saringan. Namun dalam kesederhanaan itu, ada keberanian yang jarang dimiliki. Bagong tidak menyembunyikan rasa. Ia mengatakan apa yang dilihat dan dirasakan saat itu juga. Tawa Bagong bukan tawa kosong. Ia adalah tawa yang lahir dari kejujuran. Dalam budaya Jawa yang menjunjung kesantunan, banyak hal disampaikan dengan isyarat dan sindiran. Bagong justru memotong lapisan itu. Ia berbicara langsung. Kejujuran ini sering mengagetkan, tetapi juga menyadarkan. Keberanian Bagong terletak pada kesediaannya menanggung risiko. Berkata jujur berarti siap disalahpahami, siap ditertawakan, siap dianggap tidak tahu tata krama. Namun Bagong menerima semua itu. Baginya, kejujuran lebih penting daripada citra diri. Dalam rombongan Punakawan, Bagong sering menjadi pemecah kebuntuan. Ketika diskusi berputar-putar, ia datang dengan satu kalimat sederhana. Kalimat itu bisa terdengar bodoh, tetapi justru membuka inti persoalan. Banyak masalah menjadi rumit karena manusia terlalu jauh dari kenyataan. Bagong juga berfungsi sebagai penyeimbang kecerdasan Petruk. Ketika kata-kata mulai terlalu panjang, Bagong memendekkannya. Ketika humor mulai berbelok menjadi ejekan, Bagong menariknya kembali ke rasa. Ia mengingatkan bahwa kejujuran tidak membutuhkan banyak hiasan. Tertawanya Bagong juga mengandung kritik. Ia menertawakan kepura-puraan, kesombongan, dan ketakutan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan tertawa, Bagong melepas ketegangan. Namun, setelah tawa reda, pesan tetap tinggal. Kejujuran Bagong tidak selalu nyaman. Ia bisa melukai perasaan, namun luka itu sering menjadi awal kesadaran. Dalam pandangan Jawa, kebenaran yang pahit lebih baik daripada kebohongan yang menenangkan. Bagong memilih pahit yang menyembuhkan. Sebagai bayangan Semar, Bagong juga menunjukkan sisi batin yang sering disembunyikan. Setiap manusia memiliki bayangan, keinginan, rasa takut, dan kejujuran yang ditekan. Bagong mengajak manusia berdamai dengan bayangan itu, bukan menolaknya. Keberadaan Bagong membuat Punakawan menjadi lengkap. Tanpa kejujuran, kebijaksanaan bisa berubah menjadi teori kosong. Tanpa keberanian berkata apa adanya, kehati-hatian bisa berubah menjadi ketakutan. Bagong menjaga agar nilai-nilai tetap membumi. Dalam kehidupan sehari-hari, sosok Bagong sering hadir dalam bentuk orang-orang yang dianggap lugu. Mereka berbicara sederhana, terkadang tidak sopan, namun jujur. Kehadiran mereka sering diremehkan. Padahal, justru merekalah yang menjaga keseimbangan dalam kelompok. Kejujuran yang dibawa Bagong bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membersihkan. Dengan tertawa, ia mengajak manusia menerima dirinya sendiri. Dan dari penerimaan itulah, perubahan bisa dimulai. Kini keempat Punakawan telah berdiri dengan peran masing-masing. Kebijaksanaan, kewaspadaan, kecerdasan, dan kejujuran telah menemukan wujudnya. Saatnya melihat bagaimana semua nilai ini bersatu dalam satu laku hidup. Sebuah jalan yang tidak terpisah-pisah, melainkan saling menguatkan dalam perjalanan manusia menghadapi dunia. Setelah memahami satu persatu peran Punakawan, kini tampak bahwa mereka tidak berdiri sendiri. Keempatnya membentuk satu kesatuan nilai. Seperti anggota keluarga, masing-masing membawa watak berbeda, namun saling melengkapi. Dalam pandangan Jawa,
hidup tidak pernah ditopang oleh satu sifat saja. Ia membutuhkan keseimbangan agar tidak timpang. Semar berdiri sebagai pusat. Ia membawa kebijaksanaan yang tenang dan arah batin yang jelas. Ia tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak memamerkan keunggulan. Semar mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Dari dirinya, manusia belajar tentang hubungan dengan Yang Maha Ada dan dengan dirinya sendiri. Di sisi Semar, Gareng hadir sebagai penjaga langkah. Ia mengingatkan tentang batas, tentang kehati-hatian dalam melihat, mengambil, dan melangkah. Gareng mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus dituruti. Ada hal-hal yang lebih baik ditahan demi menjaga keseimbangan batin. Petruk datang membawa kecerdasan dan keluasan. Ia mewakili akal manusia yang aktif, kritis, dan kreatif. Petruk mengajarkan pentingnya berpikir luas dan berani berbicara. Namun kehadirannya juga menjadi pengingat bahwa kecerdasan harus disertai rasa agar tidak melukai. Bagong melengkapi semuanya dengan kejujuran. Ia berbicara apa adanya, tanpa banyak pertimbangan rumit. Kejujuran Bagong menjadi pijakan agar kebijaksanaan tidak melayang. Kehati-hatian tidak berubah menjadi ketakutan, dan kecerdasan tidak menjadi kesombongan. Jika keempat punakawan ini dipisahkan, masing-masing bisa berubah menjadi ekstrem. Kebijaksanaan tanpa kejujuran menjadi teori kosong. Kehati-hatian tanpa keberanian menjadi keraguan. Kecerdasan tanpa empati menjadi kelicikan. Kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa menjadi kebrutalan. Namun ketika disatukan, mereka membentuk jalan hidup yang utuh. Semar memberi arah, Gareng menjaga batas. Petruk menggerakkan pikiran, Bagong memastikan semuanya tetap jujur. Inilah laku hidup yang seimbang menurut pandangan Jawa. Keluarga punakawan juga mencerminkan struktur batin manusia. Dalam diri setiap orang, ada kebutuhan untuk memahami, berhati-hati, berpikir, dan jujur. Konflik batin sering muncul ketika satu suara terlalu dominan dan menekan yang lain. Punakawan mengajarkan agar semua suara diberi ruang. Dalam perjalanan hidup, ada saatnya manusia harus mendengar Semar, saat butuh arah dan ketenangan. Ada saatnya mendengar Gareng, saat perlu berhenti dan menahan diri. Ada saatnya mendengar Petruk, saat harus berpikir dan berbicara. Dan ada saatnya mendengar Bagong, saat harus jujur pada diri sendiri. Punakawan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur tidak selalu hadir dalam bentuk serius. Mereka bisa datang melalui tawa, candaan, dan percakapan ringan. Justru dalam suasana santai, pesan sering lebih mudah diterima. Keempat punakawan berjalan bersama bukan karena kesamaan, tetapi karena perbedaan yang saling menguatkan. Mereka tidak saling meniadakan, mereka saling menyeimbangkan. Inilah gambaran ideal tentang kehidupan sosial dan batin manusia. Dalam konteks wayang, punakawan selalu hadir di tengah cerita, bukan di awal atau akhir. Ini menandakan bahwa nilai-nilai hidup diuji di tengah perjalanan, bukan hanya pada tujuan. Cara menjalani hidup jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Dengan memahami punakawan sebagai satu keluarga nilai, manusia diajak melihat hidup secara utuh. Tidak terjebak pada satu jalan saja, tidak menolak bagian diri yang lain. Semua memiliki peran. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Jika punakawan adalah cermin batin manusia, lalu apa makna keberadaan mereka bagi kehidupan hari ini? Di zaman yang jauh dari wayang dan panggung bayangan, apakah suara punakawan masih relevan? Jawaban itu akan terungkap pada perjalanan terakhir. Ketika semua makna dirangkum dalam satu refleksi tentang manusia dan hidupnya, pada akhirnya kisah punakawan bukan hanya milik panggung wayang. Ia adalah kisah tentang manusia itu sendiri, tentang bagaimana batin bekerja, bertumbuh, dan mencari keseimbangan di tengah dunia yang terus berubah. Tokoh-tokoh ini lahir dari kebudayaan Jawa, namun pesan yang mereka bawa melampaui ruang dan waktu. Punakawan tidak diciptakan sebagai pahlawan yang sempurna. Mereka justru tampil dengan tubuh aneh, sikap lucu, dan ucapan yang sering dianggap sepele. Namun di balik semua itu, tersimpan gambaran paling jujur tentang kehidupan manusia. Hidup yang tidak selalu rapi, tidak selalu lurus, dan tidak selalu mulia. Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa arah hidup tidak ditemukan melalui kekuasaan atau kesombongan, melainkan melalui kesadaran batin. Dalam dunia modern yang penuh ambisi, pesan ini terasa semakin penting. Gareng menunjukkan bahwa kehati-hatian bukan tanda kelemahan. Justru dari keterbatasan,
manusia belajar menjaga diri. Di tengah kehidupan yang serba cepat, Gareng mengajak untuk melambat, menimbang, dan tidak gegabah dalam melangkah. Petruk mewakili akal dan kemampuan berpikir. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan adalah anugerah yang harus dijaga. Tanpa rasa dan empati, kecerdasan bisa melukai. Dalam zaman di mana kata-kata mudah tersebar, pesan Petruk menjadi sangat relevan. Bagong menghadirkan kejujuran yang polos. Ia berbicara apa adanya, tanpa topeng. Kejujuran ini sering terasa tidak nyaman, namun justru membersihkan. Dalam dunia yang penuh pencitraan, keberanian Bagong untuk menjadi diri sendiri adalah pengingat yang kuat. Keempat punakawan ini bukan tokoh terpisah. Mereka adalah satu kesatuan, seperti suara-suara batin dalam diri manusia. Ketika salah satu suara diabaikan, keseimbangan terganggu, hidup menjadi timpang. Punakawan mengajarkan bahwa keseimbangan bukan berarti sama rata, tetapi saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak pada satu peran. Terlalu ingin terlihat bijaksana, terlalu berhati-hati, terlalu mengandalkan kecerdasan, atau terlalu blak-blakan. Punakawan mengingatkan bahwa semua sifat itu perlu berjalan bersama. Wayang Jawa menggunakan punakawan sebagai jembatan antara cerita dan penonton. Mereka berbicara langsung dengan bahasa rakyat. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak boleh terputus dari kehidupan nyata. Nilai hidup harus bisa dirasakan, bukan hanya dipahami. Di zaman sekarang, panggung wayang mungkin semakin jarang, namun nilai punakawan tetap hidup. Mereka hadir dalam percakapan sehari-hari, dalam orang-orang yang berani jujur, dalam nasihat sederhana, dan dalam tawa yang menyadarkan. Punakawan juga mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu serius untuk menjadi bermakna. Terkadang, tawa adalah jalan masuk menuju kesadaran. Candaan adalah cara halus untuk menyampaikan kebenaran. Jawa memahami ini jauh sebelum zaman modern. Sebagai cermin manusia, punakawan mengajak untuk bercermin ke dalam, menanyakan pada diri sendiri, suara mana yang sedang dominan? Apakah kita sudah cukup bijaksana? Apakah kita cukup berhati-hati? Apakah kita berpikir dengan empati? Apakah kita masih jujur pada diri sendiri? Disitulah nilai tertinggi punakawan berada. Mereka tidak memberi jawaban mutlak. Mereka mengajak merenung, mengajak menata batin, mengajak berjalan lebih sadar di tengah kehidupan yang penuh ujian. Kisah punakawan berakhir bukan dengan kemenangan perang, tetapi dengan pemahaman bahwa manusia tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi bijaksana. Cukup menjadi sadar, jujur, dan seimbang. Itulah warisan Jawa kuno yang tetap hidup hingga hari ini.